Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Rizky Safari dari kelas 17. Saya akan menjelaskan tentang materi semester genap, yaitu statistika. Materi statistika ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data ada modus, nilai yang sering muncul, median, nilai tengah, mean, rata-rata. Ukuran letak data ada kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Ukuran penyebaran data ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Suatu rangkaian data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada nilai pemusatan ini. Selanjutnya, ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Ukuran pemusatan data terdiri atas 3 bagian, yaitu modus, median, dan mean atau rata-rata. Yang pertama ada modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus merupakan nilai data yang frekuensinya paling besar. Modus dilambangkan dengan MO. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median dilambangkan dengan ME. Yang terakhir ada mean. Mean atau rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata dikenal juga dengan istilah mean dan dilambangkan dengan X-bar. Modus data tunggal. Modus data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Berdasarkan banyaknya modus data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Animodus, yaitu data yang hanya mempunyai satu modus. 2. Bimodus, yaitu data yang mempunyai 2 modus. 3. Multimodus, yaitu data yang mempunyai lebih dari 2 modus. Yang keempat, data yang tidak mempunyai modus. Contoh soal modus data tunggal. Tentukan modus dari data tunggal berikut. Jadi ini data tunggalnya itu masih acak-acakan, belum tersusun. Jadi cara penyelesaiannya dengan mengurutkan bilangan dari yang kecil terlebih dahulu. Jika sudah diurutkan, langkah selanjutnya yaitu lihat nilai atau data yang sering muncul. Di sini data yang sering muncul yaitu 20. Jadi, modus atau data yang sering muncul dengan jumlah frekuensi tertinggi adalah 20. Berikutnya ada modus data kelompok. Modus data kelompok dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan TB tambah buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. Keterangan MO adalah modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi antara kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi antara kelas modus dan kelas sesudahnya, P adalah panjang kelas. Contoh modus data kelompok, perhatikan data pada tabel berikut. Langkah pertama yaitu melihat kelas interval yang frekuensinya paling tinggi. Jadi di tabel ini frekuensi yang paling tinggi terletak di kelas interval 36 sampai 40. Langkah selanjutnya mencari tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang ketelitian data, yaitu 36 kurang 0,5 sama dengan 35,5. D1-nya 18 dikurang 12 sama dengan 6, D2-nya 18 kurang 16 sama dengan 2, P-nya atau panjang kelas sama dengan 5. Langkah terakhir, masukkan rumus mencari modus data kelompok. MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. MO sama dengan 35,5 ditambah dalam kurung 6 dibagi 6 tambah 2 dikali 5. MO sama dengan 35,5 ditambah dalam kurung 6 dibagi 8 dikali 5. MO sama dengan 35,5 ditambah 3,75. MO sama dengan 39,25. Jadi modus pada data tabel tersebut adalah 39,25. Selanjutnya ada median. Median data tunggal. Rumus untuk banyak data ganjil yaitu ME
sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Untuk banyak data genap, rumusnya yaitu ME sama dengan X N dibagi 2 tambah 1 tambah X dalam kurung N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Keterangan ME adalah median, N adalah banyak data, X adalah nilai data ke-1, kedua, atau selanjutnya. Contoh soal median data tunggal. Tentukan median dari data berikut. Cara penyelesaiannya dengan mengurutkan bilangan dari yang kecil terlebih dahulu. Yang A, kita masukkan rumus untuk banyak data ganjil. Karena di sini jumlah datanya adalah 7. Jadi kita masukkan rumus ME sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X dalam kurung 7 tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X dalam kurung 8 bagi 2. ME sama dengan X4 atau nilai data keempat. Jadi ME sama dengan 3. Selanjutnya contoh B, yaitu contoh yang banyak data genap. Jadi rumusnya ME sama dengan XN bagi 2 tambah 1 tambah X dalam kurung N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan X12 dibagi 2 tambah 1 tambah X dalam kurung 12 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. ME sama dengan 7 tambah 7 dibagi 2. ME sama dengan X7 atau nilai data ke-7. Jadi ME sama dengan 6. Median data kelompok. Median data kelompok dirumuskan sebagai berikut. ME sama dengan TB tambah dalam kurung N dibagi 2 dikurang FK dibagi FI dikali P. Keterangan ME adalah median, TB tepi bawah kelas median, N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, P panjang kelas. Contoh soal median data kelompok. Tentukan median dari data berikut. N sama dengan 100. Cara mencari kelas median yaitu setengah N sama dengan setengah 100 sama dengan 50, sehingga kelas median terletak pada interval 65 sampai 69. Langkah selanjutnya yaitu mencari tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang ketelitian data 0,5 sama dengan 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. FK sama dengan 4 tambah 8 tambah 14 sama dengan 26. F atau frekuensi kelas median adalah 35, panjang kelas yaitu 5. Langkah terakhir yaitu memasukkan rumus. Rumusnya ME sama dengan TB tambah dalam kurung N dibagi 2 dikurang FK dibagi F dikali P. ME sama dengan 64,5 tambah dalam kurung 50 kurang 26 dibagi 35 dikali 5. ME sama dengan 64,5 tambah 24 dibagi 35 dikali 5. ME sama dengan 67,92. Yang terakhir ada mean atau rata-rata. Mean data tunggal. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3, dan seterusnya, maka rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi N atau X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Keterangan X bar adalah rata-rata, XI data ke-1, 2, dan seterusnya, sigma X jumlah data, N banyak data. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan X1, F1 tambah X2, F2 tambah seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya, atau X bar sama dengan sigma XI FI dibagi sigma FI.
Keterangan X bar adalah rata-rata XI data ke 1, 2, 3, FI frekuensi untuk data XI, N banyak data. Contoh soal mean data tunggal. Pada praktikum, siswa TBSM diminta mengukur tekanan ban sepeda motor. Berikut hasil pengukurannya dalam satuan PSI. Rata-rata tekanan ban sepeda motor yang diukur adalah dalam satuan PSI. Langkah pertama, masukkan rumus. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X bar sama dengan 171 dibagi 6. X bar sama dengan 28,5. Mean data kelompok. Secara umum, rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelas sebagai XI. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 FI tambah X2 F2 dan seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya, atau X bar sama dengan sigma XI FI dibagi sigma FI. Keterangan X bar adalah rata-rata XI titik tengah kelas ke 1, 2, dan seterusnya. FI frekuensi untuk data XI, N banyak data. Contoh soal mean data kelompok. Tentukan rata-rata data pada tabel distribusi berikut. Langkah pertama yaitu masukkan rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI sama dengan 2820 dibagi 40 sama dengan 70,5. Jadi rata-rata data pada tabel distribusi tersebut adalah 70,5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.